Wa mursalun minhu. Pakai alif lam sahabiyu? Tidak kan? Pakai enggak? Minhu, oh iya, sorry. Baik. Wa mursalun. Salah. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-imam al-Baiquni rahimahullahu ta'ala fi manzumatihi wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Kata beliau rahimahullah, wa mursalun, hadis mursal adalah minhu as-sahabiyyu saqat. Mursal adalah hadis yang minhu, ya, padanya, yakni pada hadis tersebut ada sahabiyu saqat, ada sahabat yang hilang dalam sanad. Ada sahabat yang hilang dalam sanad. Wa mursalun minhu sahabiyu saqat wa qul, dan katakanlah gharibun, hadis gharib adalah ma rawa rawin faqat, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Taib, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dua jenis hadis. Yang pertama hadis mursal. Jenis hadis keberapa ini? Berapa? 19? Ke-19. Sahih? Ini gharib yang ke-20 berarti. Hadis ke-19 dan 20. Betul 19? Hah? 15. Taib. 15. Ini 16 berarti. Hadis ke-15 dan hadis ke-16, hadis mursal dan hadis gharib. 6. Hadis mursal ini termasuk jenis hadis yang dhaif. Jenis hadis yang dhaif karena sanadnya terputus, mursal. Sementara gharib ini pasangannya sudah berlalu dua kemarin, yaitu apa? Masyhurun azizu marwi itsnaini aw salasa, masyhurun marwi fawqa ma salasa. Ini teman yang ketiga, gharib. Ini bagian dari hadis ahad. Hadis ahad terbagi tiga, masyhur, aziz dan gharib. Masyhur, aziz sudah lewat. Ini gharib dibahas di sini. Kita mulai dari hadis yang pembahasan hadis yang ke-15, mursal. Mursal artinya hadis yang mursal termasuk hadis-hadis yang sanadnya terputus. Sanadnya apa? Terputus. Nah, saya mau gambarkan dulu secara global jenis-jenis terputusnya hadis, terputusnya sanad dalam hadis. Jadi hadis atau inqita, terputus. Jangan ditulis dulu. Nanti. Inqita itu ada dua. Ada inqita zahir dan ada inqita khafi, tersembunyi. Ada inqita yang zahir, yang jelas. Ada yang khafi, ada yang tersembunyi. Sudah sampai sini? Inqita yang tersembunyi ada dua. Tadlis dan al-irsal al-khafi. Inqita yang zahir ini terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama awwalul isnad, yang kedua wasatu al isnad, dan yang ketiga aslul
isnad. Kalau terputusnya di awal namanya muallaq, at-ta'liq. Atau langsung saja nama hadisnya ya, afwan. Al-muallaq. Ini langsung saja nama hadisnya dah, tidak apa-apa. Namanya al-mudallas. Ini al-mursal al-khafi. Kalau terputusnya di tengah-tengah, ini ada dua, contohnya al-munqati dan al-mu'dhal. Kalau terakhir namanya al-mursal. Al-mursal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini secara umum pembahas jenis hadis yang terputus dalam pembahasan mustalahul hadis. Ada namanya hadis muallaq. Ada namanya hadis munqati, al-mu'dhal, al-mursal, al-mudallas, al-mursal al-khafi. Inqita' yang zahir, inqita'nya jelas, kelihatan. Maksudnya kelihatan di sini, kita tidak perlu gali lebih dalam, cuman kelihatan dari luar biografinya, ini meninggal tahun sekian, ini baru lahir tahun sekian. Mana mungkin ketemu, langsung ditahu gitu. Zahir, tidak perlu penggalian lebih dalam. Jadi inqita'nya jelas, zahir. Ada inqita' khafi, harus digali lebih dalam karena ini orang kemungkinan bertemunya tinggi. Kemungkinan bertemu iya, tapi ternyata setelah digali lebih dalam, ternyata tidak bertemu. Jelas? Jadi inqita'nya apa? Khafi. Terputusnya itu lebih tersembunyi. Inqita' khafi ada dua, ada mudallas, ya, pelakunya dinamakan mudallis, nanti akan disebutkan, dan ada al-mursal khafi. Sementara kalau inqita'nya zahir, terputusnya sanad itu jelas, maka ada beberapa jenis. Kalau terputusnya di awal sanad itu yang dibawa di Al-Bukhari, Muslim di awal. Paham sampai? Itu namanya apa? Awal sanad. Kalau terputusnya di awal sanad namanya muallaq. Kalau terputusnya di tengah, ini global ya, nanti akan datang rinciannya, sekedar pengenalan global dulu ya. Kalau terputusnya di wasatul isnad, di tengah-tengah sanad, ada dua jenis, ada munqati sama mu'dhal. Dan kalau terputusnya di asal sanad itu di atas, yang ada sahabat di situ. Ya, yang ada ujung sanad yang ada sahabat, itu namanya aslul isnad. Asal sanad. Perhatikan, ini istilah penting. Aslul isnad adalah taraful isnad alladzi fihi sahabi. Yang dinamakan aslul isnad adalah ujung sanad yang padanya ada sahabat. Nah, kalau terputusnya di situ namanya al-mursal. Nah, pembahasan yang dibahas oleh Baikuni yang ini sekarang. Nanti kita bahas satu-satu, akan dilewati semuanya. Sekarang mau yang ini dibahas. Baik, fadhal, tulis dulu. Nah, maka ini taksimul hadis, pembagian hadis dari sudut pandang inqita'nya. Maudhi al-inqita'nya, hadis dhaif dari sudut pandang apa? Inqita'nya. Jenis inqita', terputusnya sanad. Ini semua akan dibahas nanti satu persatu. Al-Baikuni memulai dari yang bawah dulu, al-mursal. Yaitu kalau terputusnya di asal sanad. Asal sanad yaitu ujung sanad yang padanya ada sahabat.
Udah ya? Antara menulisnya. 6. Kata beliau rahimahullah wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal adalah hadis yang padanya, yakni pada sanadnya ada sahabat yang gugur. Ada sahabat yang gugur. Kalau ada sahabat yang gugur berarti ada yang terputus kan? Ada terputus. Berarti bagian mana yang terputus di sini? Iya, maksudnya kalau begitu yang di sana tinggal siapa? Kalau ada sahabat yang hilang, berarti tabiin ke siapa? Meriwayatkan ke siapa tabiin? Meriwayatkan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai sini? Itu mursal. Ya. Mursal adalah riwayat tabi'i dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan terangkan ini dulu. Baik. Jadi al-mursal, kalau dikatakan mursal adalah hadis yang padanya ada sahabat yang hilang. Oh, sahabat hilang kan normalnya sahabat itu antara tabi'i dengan Nabi SAW. Jadi kalau sahabatnya hilang berarti apa? Mursal adalah riwayat tabi'i dari Nabi SAW atau ma'adhafahu tabi'iyu ila Rasulillah SAW. Ya, hadis mursal adalah apa yang diidhofahkan, dinisbatkan seorang tabi'i kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, qaulin, fi'lin, takrir atau yang semacamnya. Baik. Ini hadis al-mursal. Ma adhafahu tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disandarkan oleh tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Contohnya misalnya Al-Hasan Al-Basri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri tabi'in langsung berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini apa? Mursal. Atau misalnya Az-Zuhri rahimahullah berkata, ya, misalnya zahaba atau fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Az-Zuhri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan seperti ini. Az-Zuhri tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mursal. Jelas? Apa contohnya hadis mursal di situ? Haddatsani Muhammad bin Rafi'. Qala haddatsana Hajin. Hujain. Qala haddatsana Hujain. Qala haddatsana Al-Layth. Qala haddatsana an Aqil. Haddatsana an Aqil. An Ibn Shihab. An Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Baik. Hadisnya sudah nih? Masih nih? Selis. Contohnya semua lihat situ halaman berapa itu? Halaman 73. 73, yang kecil 73, yang besar 87, yang hijau 87, yang kecil 73. Lihat bukunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan, Imam Muslim berkata haddatsana Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Hujain. Pakai ha atau ha? Ha. Baik, haddatsana Hujain. Ya. Qala haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab. Sahih sanadnya? An Aqil an Ibn Shihab. Baik. Iya, baik. An Aqil an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab annahu qala naha Rasulullah sallam an bai'il muzabanah. Taib, ini termasuk jual beli yang dilarang. Fokusnya perhatikan sanadnya. Imam Muslim membawakan sanadnya lengkap dibawa. Dari dia lengkap. Muhammad bin Rafi',
kemudian di atasnya Hujain, setelah itu Hujain meriwayatkan dari apa? Aqil, kemudian Aqil dari Ibnu Syihab yakni Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Sa'id Ibn Musayyab. Beliau seorang tabi kibarut tabi'in. Ya, kibarut tabi'in Sa'id Ibn Musayyab dikatakan a'lamut tabi'in. Tabi'in yang paling berilmu Sa'id Ibn Musayyab. Ya, afdalut tabi'in adalah Sa'id Ibn Musayyab sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Jadi dari Sa'id Ibn Musayyab langsung berkata apa? Ibnu Musayyab berkata apa? Rasulullah SAW melarang jual beli muzabana. Tapi di sini Ibnu Musayyab tabi'in langsung berkata qala Rasulullah atau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Hadis mursal. Jelas? Karena tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu contoh? Sudah? Ya, baik. Satu contoh. Contohnya banyak lah ya, hadis-hadis mursal. Bahkan para ulama punya kitab tersendiri, kitab Al-Marasil, kitab yang menghimpun hadis-hadis mursal. Walaupun mursalnya campuran sih ya, labas. Jadi intinya adalah mursal adalah semua hadis yang diidhofahkan oleh tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Amrah bintu Abdurrahman, muridnya Aisyah, seorang tabi'iyah. Ya, kata Amrah bintu Abdurrahman misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Ini juga mursal. Jelas? Tabi'inya di sini sembarang, mau tabi'i kibar, tabi'i sigar, ya, tabi'i kabir atau tabi'i sagir, tabi'i kecil ataupun tabi'i besar. Apa perbedaannya tabi'i kabir sama tabi'i sagir kemarin? Ketika membahas kalimat maktu, sudah berapa? Maktu sudah? Sudah maktu? Ayo, ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in wal maktu. Kita sebutkan situ tabi'in ada dua, tabi'i kabir sama tabi'i sagir. Apa bedanya? Hasan. Tabi'i kabir ini pembagian dari sudut pandang riwayatnya dari siapa kebanyakannya. Kalau kebanyakan riwayatnya dari sahabat namanya tabi'in kabir. Kalau kebanyakan riwayatnya dari sesama tabi'in namanya tabi'in sagir. Ini ada juga riwayatnya dari sahabat tapi tidak banyak. Lebih banyak riwayatnya dari sesama tabi'in. Tabi'in kabir adalah kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Ada juga riwayatnya dari sesama tabi'in tapi tidak banyak. Kebanyakannya apa? Riwayat dari sahabat. Nah, di sini tabi'in umum, mau tabi'in kabir maupun tabi'in sagir tidak ada masalah. Jelas ya? Maksudnya di sini kapan tabi'i menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu mursal, mau dia tabi'i kabir ataupun tabi'i sagir, tidak ada bedanya. Jelas? Tetap namanya apa? Mursal. Tetap namanya mursal. Baik. Hadis mursal ini, ya, hadis mursal ini termasuk hadis-hadis yang mukhtalafun fi, diperselisihkan apakah dia makbul, diterima atau ditolak, makbul atau mardud. Imam Ahmad rahimahullah, ini tidak usah ditulis ya, ini sekedar pengetahuan dasar saja ya, terserah kamu tulis juga, tapi bagi awal antum belum butuhkan ini, tapi sekedar gambaran. Imam Ahmad menolak hadis mursal secara mutlak, mendoifkan hadis mursal secara mutlak. Imam Malik dengan Abu Hanifah menerima hadis mursal secara mutlak. Imam Syafi'i mengambil jalan tengah, merinci. Ya, hadis mursal itu ditolak, diterima kalau memenuhi beberapa syarat. Kalau nggak memenuhi maka ditolak. Nah, dari sini lahir banyak permasalahan fikih yang lahir dari masalah ini. Jelas sampai sini? Ya. Ini salah satu sebab kenapa banyak terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada hadis mursal, ada hadis menunjukkan hukum A, tapi dia mursal. Imam Ahmad jelas mazhabnya saya tidak pakai ini hadis, maka itu amalan A, tidak sunnah. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan itu hadis mursal, saya terima. Kalau begitu itu amalan sunnah. Dan sampai sini itu melahirkan perbedaan pandangan dari sikapnya terhadap apa menyikapi hadis mursal. Dan sampai sini. Tapi ala kulli hal nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, mursal ini ya secara umum kita berbicara secara umum adalah termasuk hadis yang apa? Dhaif, mardud. Kenapa? Karena yang kita terputus sanadnya. Kalau terputus sanadnya sama kemarin hadis apa? Kalau terputus sanadnya, kenapa? Kenapa hadis yang terputus sanadnya ditolak? Karena kita nggak tahu adalahnya dengan apa? Bobotnya. Kan begitu. Adalah dengan bobotnya kita tidak tahu, makanya kita tidak terima riwayatnya. Sudah sampai sini? Nah, tapi ini hadis mursal. Nah, sekarang kita butuh membedah sedikit. Kalamnya Al-Baiquni rahimahullah.
agak sulit kalau tidak ditinggalkan tanpa menyinggung ini. Perhatikan ucapannya Al-Baiquni rahimahullah. Ini definisi yang benar untuk mursal. Jelas? Semua yang disandarkan tabi'i kabir maupun sogir disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang Al-Baiquni mengatakan mursal adalah hadis yang di dalam sanadnya ada sahabat yang gugur. Ada sahabat yang gugur. Ya. Pertanyaannya begini. Kalau perhatikan, kalau ini sanad lengkap ke bawah, sampai ke tabi'in, tabi'in dari sahabi, sahabi dari Nabi SAW. Kemudian ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Baik, hadis apa namanya? Hadis mursal. Tabi'i langsung kemana? Nabi SAW. Hadis apa? Mursal. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau begini keadaannya, hadisnya sahih atau dhaif? Sahih atau dhaif? Kenapa dhaif? Terputus sanadnya. Ada yang bilang sahih? Ada yang bilang hadisnya sahih? Tabi'in langsung ke Nabi, di mana yang hilang di antara keduanya adalah sahabat. Baik. Kenapa dhaif? Terputus sanadnya. Walid. Ustaz, betul. Sahabat yang hilang mursal. Iya. Sahih kalau seperti ini hadisnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu sahabat yang hilang ya. Sahabat kan semuanya udul, terpercaya ya. Walaupun kita tidak tahu adalahnya robotnya, bodoh amat. Yang penting dia sahabat, pasti terpercaya kan begitu ya. Nah, kalau seperti ini betul-betul modelnya, berarti dia bukan hadis dhaif. Nggak ada masalah sahabat yang hilang. Karena itulah Al-Baiquni rahimahullah dikritik pada kalimat ini. Kalau dikatakan mursal adalah hadis yang pada sanadnya ada sahabat yang hilang. Orang bilang, kalau sahabat yang hilang tidak ada masalah. Yang penting kita pastikan yang hilang itu siapa? Sahabat. Yang penting kita bisa pastikan yang hilang itu sahabat. Jelas sampai sini? Masalahnya dalam hadis mursal kita tidak bisa pastikan itu sahabat. Kita tidak bisa pastikan. Sekarang anggaplah ini kita hilangkan. Kita hilangkan seperti ini. Perhatikan. Kita hilangkan. Siapa di tengah-tengah? Pasti sahabat? Pasti sahabat? Belum pasti. Bisa jadi tabi'i 1 meriwayatkan dari tabi'i 2, baru sahabat, baru Nabi. Bisa atau tidak? Mungkin kan bisa. Karena dalam satu sanad tidak mesti satu tabi'innya, bisa jadi 2 satu tabi'innya. Jadi tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Nah, masalahnya ini siapa ini yang dihilangkan? Tadi kan sanadnya begini ya. Ya, sanadnya kan tidak begini. Sekarang ketika tabi'in ke sini ke Nabi, apakah pasti di tengah-tengah itu sahabat? Belum tentu. Bisa jadi ada tabi'i 1, baru ke sahabat, baru ke Nabi SAW. Nah, kalau yang ini aman, ini gimana? Siapa ini orang? Nggak diketahui. Jelas sampai sini? Kemudian dari sini, apakah mesti sahabat? Belum tentu, bisa jadi ke tabi'i ketiga dulu. Tabi'i ketiga, baru sahabat. Ada kemungkinan begitu juga. Jadi sanadnya begini. Baik, cuman ini 3 hilang semua. Ini langsung ke sini. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi jangan di benak kita pokoknya setelah tabi'in langsung sahabat dari Nabi, belum tentu. Nggak, kebanyakan sanad enggak kayak gitu. Biasanya tabi'in ada 2. Tabi'in 1, tabi'in 2, baru apa? Tapi kalau ada seperti itu ya, pertama kamu harus pastikan dulu sahabat yang hilang, dan itu tidak memungkinkan kita bisa pastikan. Jadi 50-50, ketika tabi'in langsung dari Nabi 50-50, ada kemungkinan diantaranya adalah tabi'in, ada juga kemungkinan apa? Langsung sahabat, 50-50. Nah, ketika ada kemungkinan seperti ini, itu yang membuat kita tawakuf, tidak menerimanya.
tidak menerimanya. Kalau ada yang mengatakan bukankah antara tabi dengan nabi itu sahabat? Betul, ada kemungkinan kayak gitu. Tapi ada kemungkinan juga antara tabi dengan nabi, ada tabiin yang lain dulu, baru sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, tabiin yang dua ini bisa jadi tabiin lagi baru sahabat, bisa jadi sahabat baru nabi. Yang ini bisa lagi bercabang seperti itu. Yani kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ditemukan dalam sanad paling banyak kalau nggak salah 6 atau 7. 6 atau 7 tabiin berjejer, tabi, sahabat nabi. Itu kan kemungkinannya panjang. Jelas sampai sini? Karena itulah hadis mursal didoifkan. Jelas? Kenapa didoifkan? Karena yang hilang belum tentu sahabat. Seandainya yang hilang itu betul-betul sahabat, pasti sahabat, aman, tidak ada masalah. Seandainya yang hilang dalam sanad itu sahabat, maka aman. Tapi kan masalahnya ada kemungkinan. Paham sampai sini? Paham masalahnya? Hah? Nah, paham masalahnya? Nah, kita bilang kalau yang hilang sahabat, tidak perlu hadis mursal dikategorikan hadis dhaif. Kalau memang kita pastikan yang hilang itu sahabat. Tapi ya, itu ada kemungkinan, tapi ada juga kemungkinan yang lain, yaitu apa? Tabiin dari sahabat. Ya, ada juga tabiin dari tabiin baru dari sahabat baru nabi. Ada juga tabiin dari tabiin sahabat nabi sampai 6 atau 7 tawaqat tabiin ditemukan seperti itu. Hadis ada seperti itu. Jelas ya? Dalam yang tadi dalam Sahih Bukhari saja yang tusaiyat itu, hadis paling nazil sanad dalam Sahih Bukhari itu tusaiyat, itu saya ingat saya ada 4 tabiin di situ kumpul. 4 orang tabiin baru ke sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 atau 3. 4 orang saya ingat saya tabiin, 2 sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tusaiyat apa? Hadis tusaiyat dalam Sahih Bukhari, sangat nazil sekali. Baik. Maka ucapan Al-Baiquni rahimahullah, kita bisa memaklumi ucapan Baiquni karena ini buku dasar. Beliau kasih bahasa yang simpel saja, bahwa mursal adalah hadis yang pada sanadnya ada sahabat yang hilang. Maksud sahabat yang hilang apa? Hah? Ya. Memang sih tabiin ke Nabi jelas ada sahabat yang hilang. Ya atau tidak? Pasti sahabat yang hilang. Cuman masalahnya apakah cuma sahabat doang yang hilang atau ada tabiin lain yang hilang juga bersama sahabat? Ya. Jadi definisinya Al-Baiquni rahimahullahu taala sebenarnya tidak sepenuhnya keliru, cuman kurang detail saja. Ya. Karena kita bisa katakan semua hadis mursal pasti tidak ada sahabatnya, pasti. Ya kan, seperti yang kata Al-Baiquni. Ya, bahwa mursal adalah hadis yang dalam sanadnya ada sahabat yang hilang. Betul, semua hadis mursal tidak ada sahabat di situ. Karena tabi langsung Nabi. Dan sampai sini. Cuman masalahnya bahwa di hadis mursal itu bukan cuma sahabat yang hilang, ada juga tabiin yang hilang. Dan itulah yang membuat hadis mursal dhaif. Karena ada tabiin yang hilang. Tabiin ini yang tidak kita tahu adalah dengan bobotnya. Jelas? Kalau seandainya cuma sahabat tok yang hilang, nggak ada masalah. Iya. Biar tidak ditahu siapa sahabatnya. Ya, makanya kalau dalam sanad dikatakan misalnya Aniz Zuhri an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu kemarin mubham. Apa itu mubham? Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kalau sahabat dikatakan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masalah atau tidak? Enggak ada masalah. Yang penting sudah dikatakan an rajulin, dari seorang sahabat, seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar enggak ditahu siapa namanya, adalahnya gimana, dhabotnya gimana, yang penting dia sahabat Nabi, selesai. Ya kan? Kan mubham sama dengan dihilangkan dalam sanad. Mubham itu adanya sama seperti tidak adanya, ya kan? Apa gunanya kalau disebut dalam sanad kalau cuma disebutkan rajul? Sama aja kalau dianggap tidak ada. Maka mubhamnya sahabat sama seperti kalau sahabat yang digugurkan dalam sanad. Sama saja, sama-sama diterima. Sebagaimana kita menerima mubham sahabat, kita tetap mensahihkan hadis walaupun sahabatnya mubham, maka demikian pula kita tetap mensahihkan hadis walaupun sahabatnya dihilangkan. Ya. Dengan catatan kalau memang cuma sahabat yang dihilangkan. Tapi masalahnya mursal bukan cuma sahabat, kemungkinannya bukan cuma sahabat yang hilang. Ada juga kemungkinan sahabat bersama dengan tabi'in yang dihilangkan dalam sanad. Baik, jelas sampai sini? Ini hadis al-mursal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir gharib, mudah ini, cepat saja. Sudah.
Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Satu rawi saja. Kalau aziz kemarin berapa? 2. Ya, menurut pendapatnya Ibnu Hajar kan. Kalau menurut Al-Baiquni aziz itu 2 atau 3. Kalau masyhur menurut Ibnu Hajar 3 ke atas. Kalau menurut Al-Baiquni 4 ke atas. Ya kan? Nah, kalau gharib mereka sepakat. Al-Baiquni, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar sepakat. Ibnu Mulaqqin sepakat bahwa kalau gharib cuma 1. 1. Jelas? Nah, gharib itu adalah hadis yang di dalam tabaqatnya ada perawi yang cuma satu orang tok di satu tabaqat. Cuman dia sendirian di satu tabaqat itu, dia sendirian. Jadi kalau ada 100 ya, misalnya dari atas misalnya 3, di bawahnya 10, di bawahnya 30, di bawahnya 100, kemudian di bawahnya 5, di bawahnya 2, terus ada 1, maka yang dihitung yang mana? Yang 1 yang paling kecil. Tetap hadis gharib namanya. Biar di tabaqat lain sampai 100 nggak ada masalah. Yang penting kalau di satu tabaqat ada yang 1, maka itu apa? Gharib. Jelas? Hadisnya gharib. Gharib terbagi menjadi 2, nanti kita bahas insyaallah taala. Ya. Gharib memiliki nama lain, al-gharib atau al-fardu. Ini nama lainnya, al-gharib atau al-fardu. Fard, 1. Jadi gharib adalah hadis yang di salah satu tabaqatnya ada berapa? Cuman 1 orang. Cuman 1 orang. Nah, perhatikan, biasanya atau kalau tidak mau dikatakan biasanya, pasti gitu. Pastinya gharib itu satunya itu dari atas, dari tabaqatnya sahabat atau ke bawahnya. Begini. Bagaimana sifatnya sanad kemarin? Semakin ke bawah semakin apa? Semakin banyak. Itu kan sifatnya sanad ya. Misalnya kayak Nabi SAW di sini. Tidak mungkin itu di sini sanadnya sahabat banyak, kemudian semakin ke bawah mengecil begini. Tidak begitu sifatnya sanad. Sanad itu di atas sedikit, kemudian apa? Semakin ke bawah semakin banyak, rame, ya kan? Maka begini, hampir tidak ada sanad itu, tidak ada sanad kalau dikatakan di sini 20, sini 30, di sini 40, terus tiba-tiba sini 1 sendirian, semua berpulang ke 1 ini, baru di bawahnya banyak lagi begini. Itu kayak tidak ada sanad seperti itu. Jelas? Enggak ada sanad kayak gitu. Yang di sini ramai 20, di bawahnya 40, di bawahnya ini, terus anggaplah di sini 50 orang ini kembali kepada 1 orang semua. Satu tabaqat ini. Dari 1 ini ke bawah lagi banyak orang. Jadi sendirian di tabaqat ini tuh tidak terjadi seperti itu. Tidak begitu sifatnya sanad. Yani kalau kita ingin mendapati hadis gharib itu biasanya satunya dari atas kita dapat. Tidak mungkin di atas ramai di bawahnya 1, enggak. Jelas sampai sini? Karena itulah para ulama memberikan definisi gharib. Apa itu gharib? Definisinya. Ma rawahu rawin wahidin fi asli sanadihi. Ini definisinya gharib. Hadis yang diriwayatkan rawin wahidin, 1 orang pada asal sanadnya. Ingat tadi asal sanad. Yang mana namanya asal sanad? Ujung yang ada sahabat di situ. Ya. Jadi kalau tafarrudnya seorang perawi, sendiriannya seorang perawi di asal sanad, nah itu hadis gharib namanya. Namanya hadis apa? Gharib atau hadis al-fardu. Ya, ada gharib terbagi 2 sebenarnya, mutlak sama nisbi, tapi nanti kita bahas itu yang nisbi. Ya, ini yang penting dulu. Insyaallah di kitab berikutnya kalau untuk gharib nisbi. Jadi hadis gharib atau hadis al-fard adalah ma rawahu rawin wahidin fi asli sanadihi. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang
di asal sanadnya. Asal sanad di mana? Ya, ujung sanad yang padanya ada sahabat. Jadi kalau mau cari hadis gharib, itu dari asal, dari atas sudah sendirian memang orangnya. Contoh hadis gharib tentunya hadis innamal a'malu binniyat, ya. Dari awal kan sudah sendiri Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawahnya Umar, di bawahnya Alqamah, di bawahnya Alqamah Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian siapa? Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Iya. Baru di bawahnya Imam Malik dan seterusnya. Baik. Perhatikan ini sanad sanad hadisnya innamal a'malu binniyat. Tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar. Yani yang sahih ya. Kalau dhaif banyak, ada berapa sahabat yang kayak Abu Hurairah, ada, tapi semua jalannya tidak ada yang sahih. Satu-satunya jalan yang sahih untuk innamal a'malu binniyat hanya dari Umar. Dari Umar tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Qais, Alqamah bin apa contohnya itu? Alqamah bin Waqqas, Alqamah bin Waqqas. Nah, dari Alqamah tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Sufyan ibn Uyainah. Dari Sufyan ibn Uyainah ada 200 jalan di bawahnya. Banyak. Sudah ada 100 atau bahkan ada yang menyebut 200. Nah, syahidnya ini. Baik. Kalau sahabat tafarrud, di tabaqatnya sahabat sendirian aman, namanya sahabat kan udul, terpercaya. Walaupun dia sendirian nggak bisa dikatakan gharib. Nah, masalah di sini tabi'in. Jelas ya? Di tabi'in, di tabaqat tabi'in dia sendirian. Nah, di bawah sini baru banyak, 100 berapa banyak bawah. Jelas? Tapi ini beberapa tabaqat betul-betul sendiri, tidak ada orang lain di tabaqat lain, tidak ada. Sudah dikumpulkan semua jalan-jalan yang innamal a'malu binniyat, tidak ada jalan lain di kanan di kirinya, tidak ada. Ini tok. Ini namanya apa? Gharib atau fard. Yani hadis yang yani seandainya di bawahnya Alqamah banyak seperti ini banyak ya. Ini tidak ada masalah lagi. Yang penting sudah ada yang sendirian di satu tabaqat. Yaitu apa? Siapa? Alqamah. Ya, walaupun di bawahnya di sini banyak ya, di sini juga banyak. Ini tidak bermasalah lagi. Yang penting sudah ada di salah satu tabaqat yang apa? Sendiri. Jelas sampai sini? Sendirian. Jelas? Ini namanya hadis al-gharib. Ada ya? Kalau bedanya kemarin aziz dengan masyhur, itu bisa di bawah ditemukan, 2, 3 masih bisa ketemukan. Tapi kalau gharib mutlak biasanya di atas. Makanya dikatakan tafarrudnya di mana? Di asal sanad, dari ujung sini. Dari atas sudah tafarrud memang. Karena kalau dari atas ramai itu tidak ditemukan di bawah sendirian, tidak ada. Karena tidak begitu sifatnya sanad. Jelas ya? Jadi intinya ya apa yang dikatakan Al-Baiquni, gharib marawarawin faqat, yani marawarawin faqat fi asli sanadihi. Kalau mau ditambahkan marawarawin faqat fi asli sanadihi, di asal sanadnya, yani asal sanad adalah tarafuhu alladzi fihi sahabi, ujung sanad yang padanya ada sahabat. Baik, wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu satu bait ini. Sudah jenis hadis ke-15 dan ke-16, yaitu al-mursal dan al-gharib. Wallahu a'lam bissawab. Kamsah. Tasya tamaman. Hah? Illa nisf au rubu'. Tasya
إلا الثلث. طيب التاسع إلا الثلث. التاسع إلا الثلث. لا لا لا. التاسع والثلث. 920 kan? Iya, طيب. التاسع والثلث. لا تقل الثلث. طيب طيب اقرأ. Fadhal, saya mau dengar dulu bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rahimahullah. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsal. Wa kullu ma lam yattasil bihal isnaduhu munqati'ul awsal. Pembahasan berikutnya hadis munqati, ya, yang tadi antum catat di sini munqati di saktun inqita yang zahir, munqati itu yang akan dibahas berikutnya insyaallah taala. Baik, naktabi hadzal qadar wa lil minallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.